melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Nggak kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, perkenalkan saya Kalia Medina dengan NPM 0227231128. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi Dr. Sutopo SE, MSI, AK, CSMS, CSMA, dan teman-teman kalian. Jadi di sini saya berada di Indomaret. Jadi Indomaret itu termasuk sebuah perusahaan. Indomaret sendiri adalah perusahaan retail yang bergerak di bidang minimarket atau perdagangan barang kebutuhan sehari-hari. Indomaret dimiliki oleh PT Indomaret Komplis Tama yang merupakan anak perusahaan dari Salim Group yang salah satu konglomerat terbesar di Indonesia. Hari ini saya akan membahas tentang perspektif agensi teori. Jadi perspektif agensi teori adalah pendekatan yang mempelajari hubungan antara dua pihak, yaitu prinsipal dan agen. Dalam berbagai konteks seperti bisnis, pemerintahan atau organisasi, prinsipal adalah pihak yang memberikan wewenang atau mempercayakan suatu tugas, sementara agen adalah pihak yang menjalankan tugas. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael Johnson dan William Lakeling pada tahun 1976 untuk menjelaskan dinamika dalam hubungan kerja antara pemegang saham yaitu prinsipal dan manajer perusahaan atau agen. Teori ini berfokus pada masalah keagenan, yaitu potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Konflik ini terjadi karena kedua pihak seringkali memiliki tujuan atau preferensi yang berbeda. Prinsipal biasanya ingin agen bekerja sama untuk kepentingan mereka, tapi agen lebih memprioritaskan kepentingan pribadi mereka. Misalnya, seorang manajer perusahaan mungkin lebih memilih keputusan yang menguntungkan karirnya daripada keputusan yang memaksimalkan keuntungan pemegang saham. Salah satu isu utama dalam teori ini adalah asimetri informasi, di mana agen memiliki lebih banyak informasi tentang aktivitas atau keputusan yang diambil dibandingkan prinsipal. Ketidakseimbangan informasi ini memberikan peluang bagi agen untuk bertindak tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Contohnya adalah manajer yang menyembunyikan kerugian finansial perusahaan untuk melindungi reputasinya sendiri. Untuk mengatasi masalah keagenan, teori ini mengusulkan penggunaan mekanisme pengawasan dan intensif. Mekanisme ini dirancang untuk memastikan agen tidak bertindak sesuai dengan tujuan prinsipal. Pengawasan dapat berubah kaum pelaporan berkala atau pengawasan langsung. Sedangkan insentif dapat berupa bonus berbasis kinerja, opsi saham, atau bentuk penghargaan lainnya. Teori agensi juga mengidentifikasi dua jenis kontrak kerja utama yang digunakan untuk mengelola hubungan ini. Kontrak yaitu kontrak berbasis hasil atau outcome-based contract, dan yang kedua kontrak berbasis perilaku atau behavior-based contract. Atau kontrak berbasis hasil memberikan insentif kepada agen berdasarkan pencapaian tertentu, sedangkan kontrak berbasis perilaku lebih menekankan pada pengawasan langsung terhadap tindakan agen. Pemilihan kontrak bergantung pada tingkat kepercayaan antara kedua pihak dan biaya pengawasan yang dibutuhkan.
agen mungkin tidak selalu bekerja seefisien yang diharapkan oleh pemberi kerja sebagai prinsipal. Untuk mengatasi ini, perusahaan biasanya menerapkan sistem intensif berbasis kinerja atau melakukan pengawasan ketat untuk memastikan karyawan bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Perspektif agensi teori juga relevan dalam konteks kedokteran publik dalam swasta, yaitu dalam skema ini pemerintah sebagai prinsipal bekerja sama dengan perusahaan swasta sebagai agen untuk melaksanakan proyek-proyek publik. Namun tanpa mekanisme kontrak dan pengawasan yang jelas, perusahaan swasta mungkin memprioritaskan keuntungan mereka sendiri daripada memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, teori ini memberikan wawasan tentang risiko moral atau moral hazard, yaitu situasi di mana agen cenderung mengambil risiko yang lebih besar karena konsekuensi dari tindakan tersebut tidak sepenuhnya ditanggung olehnya. Misalnya, seorang manajer yang diberi jaminan penyelamatan keuangan oleh pemerintah mungkin merasa kurang bertanggung jawab dalam mengelola perusahaan. Perspektif agensi teori juga membahas pentingnya alignment of interest atau penyelarasan kepentingan antara prinsipal dan agen. Salah satu cara untuk mencapainya adalah dengan memberikan agen intensif yang membuat kepentingan mereka sejalan dengan kepentingan prinsipal, seperti pembagian laba atau kepemilikan saham. Dengan demikian, agen memiliki motivasi untuk bekerja demi keuntungan prinsipal. Dalam penelitian ekonomi dan bisnis, teori ini digunakan untuk memahami bagaimana struktur organisasi kontrak kerja dan mekanisme insentif dapat dirancang untuk mengurangi masalah keadilan. Studi empiris menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja organisasi dengan mengurangi konflik antara prinsipal dan agen. Namun teori agensi juga memiliki keterbatasan. Salah satu adalah bahwa teori ini berfokus pada hubungan ekonomi dan mengabaikan faktor sosial atau budaya yang dapat mempengaruhi hubungan prinsipal atau agen. Misalnya, dalam beberapa budaya, hubungan kerjasama didasarkan pada kepercayaan dan nilai-nilai bersama dan pada kontrak formal. Selain itu, teori ini sering mengasumsikan bahwa